Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa wadahat tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan yarjul muwahhidu biha najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah selesai membahas satu kitab usul fikih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang sekaligus syarahnya yang kita baca dari Syekh Sa'ad bin Nasir bin Abdul Aziz As-Sitri. Kita sekarang akan mulai muqaranah untuk memperdalam kekokohan kita di dalam usul fikih. Sekarang saya akan baca dulu matennya dulu dari Al-Warqat. Saya baca matan tanpa penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhil waraqatu tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqh. Wa dhalika lafdhun mu'allafun min juz'aini mufradaini. Ahaduhuma usulun wal akharu al fiqh. Fal aslu ma yubna alaihi ghairuhu wal far'u ma yubna ala ghairihi wal fiqhu ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquha al ijtihadu wal ahkamu syar'iyyatu sabatun al wajib wal mandub wal mubah wal mahdur wal makruh was sahih wal batilu. Fal wajibu ma yutabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi wal mandubu ma yutabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi wal mubahu ma la yutabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi wal mahduru ma yutabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi wal makruhu ma yutabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمس والبصر والشم والذوق واللمس وبتواتر والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب والظن تزويد أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تزويج أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. فصل. وصول الفقه طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها ومعنى قولنا وكيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. فصل. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والأفعال والناسخ والمنسوخ والتعارض والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفات المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. فصل. أما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم أو فعل والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار ومن أو بوجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز فالحقيقة ما بقي على موضوعه وكيل ما استعمل فيما استلها عليه من المخاطبات
wal majazu ma tujuwiza bi an mawdu'ihi wal haqiqatu imma an takuna lughawiyatan aw syar'iyatan aw urfiyatan bal majazu imma an takuna bi ziyadatin aw nuqsanin aw naqlin aw isti'aratin wal majazu bi ziyadati mithlu qawli ta'ala laysa kamithlihi syai'un wal majazu bin nuqsani mithlu qawlihi ta'ala wasalil qaryata wal majaz bin naqli kal ghaiti fi ma yakhruju minal insani wal majaz bil isti'arati ka qawli ta'ala jidara yuridu ayyam qadda fasun wal amru istida'ul fi'li bil qawli mimman huwa duna ala sabilil wujubi wa sigatuhu if'al وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة يحمل على الوجوب إلا إذا دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه ولا يقتضي التقرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل عليه ولا يقتضي الفور. Nah, ini ada perselisihan pendapat yang kemarin kita baca itu. Amru itu yaktadil fawr, tapi di sini di dalam kitabnya ini Al-Waraqat justru perintah itu tidak memberikan ifadah sekaligus langsung maksudnya. Jadi bisa ditunda. Saya memandang lebih kuat yang sebelumnya ya, bahwa kalau ada perintah kita bersegera gitu. Lianal gharada minhu ijadul fi'li min ghairi ikhtisasin bizamanil awwali duna zamanil thani wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi wa bima la yatimmul fi'lu illa bihi kal amri bis salati amrun bit taharati al mu'addiyati ilaiha wa idza fu'ila yakhrujul ma'muru an uhdatil amri Faslun alladhi yadkhulu fil amri wa ma la yadkhulu fi khitabillahil mu'minuna was-sahi was-sabiyyu wal majnunu ghairu dakhilina fil khitabi wal kuffaru mukhatabuna bi furu'i syara'i wa bima la tasihhu illa bihi wa wal islamu liqaulihi ta'ala hikayatan anil kuffari ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Nah, disebutkan di sini bahwa orang kafir itu dikhitab dengan sebagian dari syariat. Walaupun dia tidak sah melaksanakannya. Artinya kalau dia misalkan tidak mengerjakan sholat, dia dapat dosa. Kenapa tidak sholat? Padahal kalaupun dia sholat, dia tetap tidak sah juga. Ini orang kafir. Beda kalau misalkan dia itu orang yang gila. Orang gila itu tidak dikhitab. Artinya kalau dia misalkan tidak sholat, dia tidak dosa. Beda sama orang kafir. Kalau dia tidak sholat, dia berdosa. Tapi kalaupun sholat, dia tetap tidak sah. Makanya itu dosanya semakin bertambah. Faslun. Wal amru bisyai'i nahyun an diddihi. Ini sama pembahasannya. Wan nahyu an syai'i amrun bididdihi. Wa huwa istid'a'u tarki bil qali mimman huwa dunahu ala sabilil wujubi. Wa yadulu ala fasadil manhiyi anhu. Wa taridu sighatul amri wal muradu biha an-nadbu awil ibahatu awit tahdidu aw taswiyatu aw takwinu. Nah, ini ada perbedaan, ada tambahan di sini bahwa amr itu juga ada yang disebut tahdid, taswiyah, awit takwin. Jadi sighatul amri wal muradu biha an-nadbu. Jadi kalau ada sighatul amru kadang ada juga maknanya bukan perintah tapi an-nadbu sunnah awil ibah boleh, at-tahdid taswiyah atau takwin tambahan. Faslun wa mal amu fa huwa ma amma syai'aini fasa'idan min qawlika amamtu zaidan wa amran bil ata'i wa amamtu jami'an nasi bil ata'i wal fadhu arbatun al ismul wahidul mu'arrafu bil alifi wal lami. Beliau dikatakan di sini kalau nama yang ditakrif dengan alif lam di sini adalah lafaz umum. Kalau disebut lafaz umum adalah kalau dia al masuk kepada isim al jinsiyah.
ini disebut lafadz umum. Maksudnya apa nih? Ismul wahidu, satu nama yang diberikan alif lam, itu yang dimaksudnya itu ya, yang kita arahkan kemana ini. Kalau ini kan nggak begitu jelas. Wasmul jam'il mu'arraf bil alif wal lam. Jadi maksud al ismul wahidu di sini adalah isim mufrad, berarti isim yang menunjukkan kepada mufrad itu kalau diberikan dengan alif lam itu juga umum. Isim jami, isim yang menunjukkan makna jamak. Wal asma'ul mubhamatu kaman fi man ya'kilu wa ma fi ma la ya'kilu wa ayyun fil jami'i wa aina fil makani wa mata fil zamani wa ma fil istifhami wal jazi wa ghairi. Walla fin nakirati ka qawlika la rajula fid dari. Wal umumu min sifatin nutqi fala tajuju da wal umumi fi ghairihi min al fi'li wa ma yajri majruhu. Nah, di sini tidak disebutkan di sini lafaz umum di sini tidak disebut. Kalau di sini kulun tidak masuk, tidak disebutin. Padahal kan kulun masuk. Jami masuk. Ini ada kita tambahan tuh. Ini lafaz umum itu ada kulun, ada jamiun. Ini tidak disebutkan di sini. Ini hati-hati. Hati-hati. Ada mungkin pemahaman yang mungkin mau membawa nanti kemana bahwa bid'ah itu tidak semuanya dolalah. Maka dianggap kulun tidak ini. Ini hati-hati. Ini gak masuk. Kenapa nih? Al-Juwaini ini atau Imamul Haramain itu sebenarnya kan termasuk salah satu dari ahlul bidah. Kita sebutkan beliau kan dari ahlul kalam, dan beliau itu punya pemahaman yang ya artinya begitu, ada pemahaman kebidahan. Kita tahu nih kenapa saya dia masuk, padahal ada hadis kullu bid'atin dalalah tidak dimasuk di lafaz umum. Nah, itu adalah masalah, mungkin ada kepentingan. Jami'un dari sini tidak juga disebut di sini lafaz umum juga dengan idhofat mufrad terhadap ma'rifat. Ini tidak disebut tuh. Yang ada adalah mufrad atau jamak, maksudnya ismul wahid itu berarti isim mufrad berarti atau jamak yang dikaca kali berapa. Maksudnya itu kan apa sih yang disebut? Masuk itu maksudnya kalau dia masuk ke jinsiyah kan sebenarnya apa? Atau yang dimaksud itu adalah umum itu adalah apa? Jinsiyah. Kalau kedapat lafaz Allah itu Asmaul Husna masuk umum kita, kalau misalkan Ar-Rahman, Alif Lam. Itu bukan, itu ma'rifat, itu bukan umum. Jadi yang dimaksud umum itulah al yang masuk kepada jinsiyah lil istighraq al jinsi. Ini itu yang benarnya. Wal umum min sifatin nutqi fala tajuzu da'wal umumi fi ghairihi min al fi'li wa ma yajri majrahu. Faslun wal khasu yuqabilul ama wat takhsisu tamyizu ba'dil jumlati bidzikri wa huwa yanqasimu ila muttasilin wa munfasilin. Fal muttasilu istisna'u al istisna'u wasyartu wat taqyidu bis sifati wal istisna'u ikhraju ma lahu la dakhala fil kalami wa innama yasyab bisyarti an yabqa minal mustasna minhu syai'un min syartihi an yakuna muttasilan bil kalami wa yajuju taqdimul mustasna alal mustasna minhu wa yajujul istisna minal jinsi wa min ghairihi. Ini pembahasan bahwa khos dan am itu takhsisnya itu bisa dengan istisna kalau dia muttasil, dan katanya istisna itu boleh juga mustasna lebih dikedepankan sebelum mustasna minhu. Apa mustasna minhu? Yang diistisna darinya, yaitu maksudnya qomal qaumu ila zaidan. Nah, mustasna minhunya apa? Al-qaum. Istisnanya apa? Mustasnanya apa? Zaidan gitu. Nah, boleh berarti didahulukan dulu. Ila zaidan katanya qomal qaum. Ini kalau konsep begitu lah. Sekarang konsepnya gimana? Kita kan contohnya tuh kagak. Ya, ini kasih contoh menurut beliau boleh tuh mustasna dulu didahulukan mendahului mustasna minhu. Dan boleh mustasna itu tidak sejenis dengan mustasna minhu. Maksudnya qomal qaumu ila farsan.
berdiri semua kaum itu kecuali kuda. Nah itu boleh, berarti kan itu tidak sejenis. Makanya disebut ada fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una illa iblis. Iblis itu bukan jenis malaikat. Berarti itu mustasna, tidak sejenis dengan mustasna minhu. Disebut dengan istisna munqati. Wasyartu yajuju an yataqaddama 'alal masyruti wal muqayyadu bis sifati yuhmalu 'alaihi al mutlaqu qarraqabati qayyidat bil imani fi ba'dil mawadi wa utliqat fi ba'dil mawadi fayuhmalu al mutlaqu 'alal muqayyadi wal munfasilu wa huwa takhsisu ahadid dalilaini bil akhari ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب والسنة بالسنة والنطق بالقياس والنعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول. Nah ini di sini disebut taksis. Di sini ini tambahan dari Al-Juwaini, Imam Al-Haramain itu ada taksis dengan muttasil dan munfasil. Nah di ulumul Quran taksis itu hanya disebut dengan munfasil aja. Kalau yang dengan mutasil tidak disebut, itu mungkin karena dianggap paham itu dari bahasa Arab. Di ulumul Quran hanya tahsis dengan yang munfasil itu. Tahsis Al-Quran dengan Al-Quran, atau hadis dengan Al-Quran, atau Al-Quran dengan hadis begitu. Faslun wal mujmalu ma yaftakiru ilal bayani wal bayanu ikhraju syai' min hayzil ishkal ila hayzi tajalli wal mubayyanu wan nasu wad dhahir wal umum. Nah disebutin di sini bahwa mubayyan itu adalah termasuk an-nas, ad-dhahir dan umum. Mubayyan itu masuk. Fan-nasu ma la yahtamilu ila ma'nan wahidan wa qila ma ta'wiluhu tanziluhu. Wa huwa musyaqqun min as-satil arusi wa hiya al-kursi wa adh-dhahiru mahtamal amrayni ahaduhuma adharu min al-akhari wa yu'awwalu adh-dhahiru bid-dalili wa yusamma dhahiran bid-dalili wal umumu qad taqaddama syarhuhu. Faslun wa ammal af'alu fa fi'lu sahibi syari'ati la yakhlu imma an yakuna ala wajhil qurbati wat ta'ati aw ghairiha fa in kana ala wajhil qurbati wat ta'ati fa in dalla dalilun ala al-ikhtisasi yuhmalu ala al-ikhtisasi wa lam yadulla ala yahtassu bihi lianna Allah ta'ala qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun fa yuhmalu ala al-wujubi inda ba'di ashabina. Maksudnya kalau perbuatan Nabi itu bisa berbentuk kurbah, taat, atau juga kebiasaan, berarti gitu kan. Ghairiha itu maksudnya kebiasaan. Nah, kalau dia berbentuk kurbah atau taat, maka bisa dianggap sebagai apakah itu dianggap sunnah atau wajib. Tapi kalau tidak, berarti kekhususan Nabi. Nah, ada dalil. Tapi asalnya itu artinya sunnah atau wajib. Kecuali ada dalil bahwa itulah kekhususan Nabi. Wa min ashabina man qala yuhmalu 'ala an-nadbi wa minhum man qala yutawaqqafu fihi. Wa in kana 'ala ghairi wajhil qurbati wat taati yuhmalu 'ala al-ibahati. Jadi kalau bukan bentuk ketaatan, perbuatan Nabi itu dianggap sebagai ibahah. Boleh aja. Wa iqraru sahibi syariati 'ala al-qawli huwa ka qawli sahibi syariati wa iqraruhu 'ala fi'li ka fi'lihi. Wa ma fu'ila fi waqtihi fi ghairi majlisi wa alima bihi wa lam yunkirhu fa hukmu ma fu'ila fi majlisihi. Faslun wa man nasakhu fa ma'nahu al-izalatu yuqalu nasakhati syamsu dhilla idza azalathu wa rafa'atu wa qila ma'nahu an-naqlu min qawlihim nasakhtu ma fi hadzal kitabi ay naqatuhu ba'dahu الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم ويجوز النسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب والنسخ السنة بالكتاب وبالسنة ويجوز النسخ المتواتر بالتوابل المتواتر ونسخ الأحاد بالأحاد بالمتواتر
ولا يجوز نسخ الخطاب بسنة. Ini katanya tidak sah menasah Al-Quran dengan sunnah. Benar. Kalau mentahsis ada, kalau mentaksis kan tahsis itu bentuk mentahsis. Tapi sini katanya tidak sah menasah Al-Quran dengan sunnah. Ini perlu dilihat lagi. Benar gak? Kalau tahsis sih ada kan ya. Tahsis kan bentuk, menasah juga. Mentahsis. Contohnya kan Al-Quran dengan as-sunnah. Sebentar. Mentahsis Al-Quran dengan as-sunnah tuh. Tidak juga walal mutawatir bil ahadi. Katanya mutawatir tidak bisa dinasah dengan ahad. Lianna syai'a yunsakhu bimithlihi. Katanya alasannya au bima huwa aqwa minhu. Ini perlu diteliti ulang. Apa benar begitu? Faslun fit ta'arudi idza ta'arada an-nutqani fala yakhlu imma an yakuna amaini aw khasaini aw ahaduhuma aman wal akharu khasan aw kullu wahidin minhuma aman min wajhin wa khasan min wajhin. Fa in kana amaini fa in amkana al-jam'u bainahuma jumi'a wa in lam yumkinil jam'u bainahuma yutawaqqafu fihima in lam yu'lamit tarikhu. Fa in ulimat tarikhu fa yunsakhul mutaqaddim bil mutaakhiri wa kadzalika in kana khasaini wa in kana haduma aman wal akharu khasan fa yukhassu al-amu bil khasi wa in kana kullu wahidin minhuma aman min wajhin wa khasan min wajhin fa yukhassu umumu kulli wahidin minhuma bi khususil akhari. Faslun amal ijma'u fa huwa al-ittifaq fa huwa ittifaq ulama'i ahli al-asri ala hukmil hadithati wa na'ni bil ulama'i al-fuqaha wa na'ni bil hadithati al-hadithata syar'iyyata wa ijma'u hadhihi al-ummati hujjatun duna ghayriha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tajtami ummati ala dhalalatin wasyar'u warada bi ismati hadhihi al-ummati. Jadi umat ini itu dijaga dari ketergelinciran secara bersepakat. Maksudnya tidak mungkin umat ini bersepakat di dalam kesesatan. Nah, kalau konteks begini artinya ketika umat ini tidak bersepakat itu bentuk penjagaan syariat. Jadi kalau saya misalkan tidak bersepakat terhadap kebid'ahan di satu tempat misalkan artinya ini menjaga syariat gitu. Jangan marah ketika kenapa kamu bikin bid'ah, kenapa pengen disepakati. Wal ijmatu hujjatun al asri sani wa fi ayyi asrin kana. Nah, kalau ulama sebelumnya sudah ijma, maka setelahnya itu dia itu bisa menjadikannya hujjah begitu. Dan gak mungkin terjadi ijma pada sesuatu yang hal sifatnya bid'ah. Oke, siapa yang terjadinya ijma terhadap ilmu kalam? Gak ada. Yang ada itu ijma terhadap akidah alul hadis. Kayak orang yang menyelisihinya membuat ilmu kalam, akhirnya kita sampai sekarang masih dianggap bid'ah. Kenapa? Karena menyelisihi. Wala yushtaratu inqiradul asri ala sahihi fa in qulna inqiradul asri syartun fa yu'tabaru qawlu man wulida fi hayatihim wa tafaqqaha wa sara min ahli al-ijtihadi walahum ay yarji'u an dhalika wal ijma'u yasihu bi qawlihim wa fi'lihim بقول البعد وفعل البعد وانتشار ذلك سكوت الباقين عنه وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على القول الجديد. Nah, di sini disebutkan karena ucapan salah seorang dari sahabat katanya bukan hujah menurut pendapat Imam Syafi'i yang jadid. Kan disebut kemarin kalau ucapan sahabat itu hujah atau bukan. Nah, kalau ucapan sahabat dia berucap terus terkenal, tidak ada yang mengingkari, itu hujah. Bahkan itu jadi ijma sukuti satu. Itu kan jadi ijma.
tidak ada yang mengingkari. Nah, kalau ada ucapan sahabat ada yang mengingkari, baru bukan hujjah. Nah, sekarang adalah ini di sini ucapan sahabat katanya bukan hujjah menurut pendapat yang jadid. Nah, kalau konteks itu kan tadi ucapan sahabat itu hujjah kalau tidak ada yang mengingkari. Itu yang kita pegang. Tapi kalau ucapan sahabat terkena ada yang mengingkarinya, itu baru bukan hujjah. Nah, ini baru cocokkan ke sini. Jadi dia bukan hujjah kalau ada yang mengingkari. Wa fi qaulil qadimi hujjatun. Mana ini Imam Syafi'i ternyata ada ini berubah. Di ucapan sebelumnya itu ucapan sahabat itu hujjah. Nah, sekarang kalau ulama pendapat yang terbaru ucapan sahabat bukan hujjah. Kita pilih adalah ucapan sahabat hujjah sepanjang tidak ada yang mengingkari. Faslun wa amal akhbaru fal khabaru ma yadkhuluhu as-sidqu wal kadhibu wal khabaru yanqasimu ila ahadin mutawatirin fal mutawatiru ma yujibul ilma wa huwa ay yarwi jama'atun la yaqawat tawattu'u 'ala al-kadhibi min mithlihim illa an yantahiya ila al-mukhbari anhu wa yakunu fil asli an musyahadatin aw sama'in la anin ijtihadin wa ikhbarin wal ahadu walladhi yujibul amala wa la yujibul ilma wa yanqasimu ila musnadin mursalin fal musnadu mattasala isnaduhu wal mursalu ma lam yattasil isnaduhu. Ini ke pembahasan ke ulumul hadis, ini nyambung penggunaan di ulumul hadis dibaca juga di sini. Fa in kana min marasili ghairi sahabati falaysa bihujjatin. Illa marasila Sa'id ibn al-Musayyab fa innahu futtishat wujidat masanida. Nah, katanya di sini mursal itu kalau ini secara singkat ya. Kalau hadis ahad itu kan ada yang musnad, ada yang mursal. Kalau musnad itu bersambung sanadnya sampai Nabi. Kalau mursal itu ada yang terlepas, tidak bersambung. Nah, kalau dia mursal dari selain sahabat, maka bukan hujjah. Maksudnya kalau misalkan dia itu misalkan begini, kalau misalkan tabi'i meriwayatkan dari Nabi, berarti dia mursalnya mursal tabi'i. Disebutkan gitu. Yang disebut begitu. Nah, kalau mursalnya dari tabi'i lepasnya itu, maka itu berarti dia gugur ke sahabat, itu bukan hujjah. Ya kan? Tapi kalau sahabat mursalnya mursal sahabat itu hujjah. Artinya nih kalau seseorang Ibnu Abbas itu menceritakan dari Nabi, padahal Ibnu Abbas itu tidak mendengar dari Nabi, tapi dia itu dengar dari orang lain, itu nggak masih dianggap hujjah. Kenapa? Karena sahabat itu disebut udul. Jadi kalau dia gugurkan sahabat lain yang dia Ibnu Abbas itu mendengarnya dari sahabat lain, itu nggak masalah. Tapi katanya kalau dia itu mursalnya Sa'id bin al-Musayyab, jadi kalau Sa'id bin Musayyab itu adalah berarti dia itu meriwayatkan dari Nabi padahal dia mursal. Kan dia itu kan tabi'in, itu termasuk 7 ulama ahli fikih di Madinah, itu katanya dianggap hujjah kalau Sa'id bin Musayyab menurut pendapatnya. Wal an'anatu tadkhulu al-isnadi. Nah, kalau an-ana hadis yang dari an-an itu masih dianggap isnad, kata bersih, dianggap bersambung kan menurut sini. Wa idza qara'a asy-syaikhu yajuju lirrawi an yaqula haddatsani aw akhbarani. Wa idza qara'a huwa 'ala asy-syaikhi fa yaqulu akhbarani wa la yaqulu haddatsani. Jadi kalau misalkan guru yang berbicara kepada murid, boleh kita katakan kalau kita mengatakan haddatsani aw akhbarani. Tapi kalau murid yang membaca terhadap guru, maka bacanya itu kita kan bilang akhbarani, tidak boleh dicatat haddatsani. Wa idza jajahu syaikhu min ghairi qira'atin fayaqulu rawi ajazani aw akhbarani ijazatan. Kalau orang itu diberikan ijazah oleh guru tanpa ada bacaan, tidak membaca, maka bilang aja kalimatnya itu ajazani aw akhbarani ijazatan. Faslun
Wa mal qiyasu fa huwa raddul far'i ilal asli bi illatin tajma'uhuma fil hukmi wa huwa yanqasimu ila thalathati aqsamin qiyasin qiyasi illatin wa qiyasi dalalatin wa qiyasi syabahin. Jadi qiyas itu di sini ada tambahan tuh. Di situ tidak disebut itu di sarahnya dan di kita bilang tadi. Ini disebut qiyas itu ada qiyas ilat, qiyas dalalah dan qiyas syabah. Nah, kalau kemarin hanya disebut qiyas ilat. Fa qiyasul ilati makanatil ilatu fihi mujibatan lil hukmi wa qiyasud dalalati huwal istidlalu bi ahadin nadhiraini 'alal akhari wa huwa an takuna al illatu dalatan 'alal hukmi wa la takuna mujibatan lil hukmi wa qiyasus syabahi wal far'u al mutaraddidu baina aslaini fayulhaqu bi aktsarihima syabahan. Min syartil far'i an yakuna munasiban lil asli min syartil asli. Ini disebut kalimatnya itu disebut adalah qiyas itu far itu cabang dan asal. Bahasa lainnya apa? Karena ada balik ke bahasa lainnya adalah makis alaihi, ilat dan al-hukm. Berarti makis apa? Yang dikiaskan. Yang dikiaskan berarti far. Makis alaihi dikiaskan atasnya berarti adalah asal gitu. Wa min syartil asli an yakuna thabitan bidalilin muttafaqin alaihi bainal khasmaini wa min syartil illati an tatarrida fi ma'lulatiha fala tantakidu la lafdan wala ma'nan. Wa min syartil hukmi an yakuna mithlal illati fin nafyi wal itsbati wal illatu hiyal jalibatu lil hukmi wal hukmu huwal majlubu bil illati fastun. Wa mal hadru wal ibahatu faminan nasi man yaqulu innal aslal asya'i alal hadri ila ma abahathu syari'atu. Ini katanya di sini kalau ada larangan dan ibahah, katanya sebagian orang berkata kalau asal sesuatu itu adalah terlarang. Ini kalau menurut pendapat orang ini, kecuali dibolehkan oleh syariat. Fa in lam yujad fi syariati ma yadulu alal ibahati fa yatamassaku bil asli wa huwal hadru. Bisa dikatakan di sini. Jadi asal perkara itu kata dia, ini orang sebagian berpendapat asalnya itu terlarang. Kalau nggak ada pembolehan dari syariat, kita jangan. Wa minan nasi man yaqulu, tapi di sini disebutkan beda pendapat. Sebagian lagi berpendapat bahwa asal sesuatu itu boleh kecuali ada larangan. Yang benarnya apa? Yang kita kuatkan itu tergantung dalam perkara apa. Dalam perkara ibadah asalnya nggak boleh kecuali ada perintah. Gitu. Ini dasarnya, ini kan mungkin persilahan ini apa asal perkara? Kalau perkaranya ibadah asalnya nggak boleh kecuali ada perintah. Tapi kalau asalnya muamalah boleh kecuali ada larangan. Ini yang benarnya. Wa minan nasi man yaqulu bididdihi wa huwa annal asla fil asya'il ibahatu illa ma hadarahu syar'u. Asalnya. Makanya dibedakan ini ibadah atau muamalah. Wa manastishabil hali ayustashabal aslu inda adamid dalili syar'i. Katanya ini ada beda pendapat di situ. Ada yang mengatakan itu bebas berarti antara mau ibadah mau apa asalnya boleh atau tidak. Nah, itu milihnya. Tapi kan itu berselisih pendapat. Nah, jadi yang benarnya adalah kalau ibadah itu nggak boleh asalnya karena ada masalah bid'ah. Kalau muamalah asalnya boleh kecuali ada haram, ada pelarangan gitu. Fasun wa mal adillatu fayuqaddamul jaliyyu minha 'alal khafiyyi wal mujibu lil ilmi 'alal mujibi lid dhanni. Wa nutqu 'alal qiyasi wal qiyasul jaliyyu 'alal qiyasil khafiyyi fa in wujida fin nutqi ma yughayyirul asla wa illa fa yustahabbul halu faslun. Wa min syartil mufti an yakuna aliman bil fiqhi aslan wa far'an khilafan wa madhaban. Nah, disebut katanya syaratnya mufti itu dia harus paham terhadap fikih baik asalnya wa far'annya, cabangnya. Maksudnya usul fikihnya dan fikihnya. Khilafan wa madhaban. Baik atau ada khilafan atau madhab. Dan juga kesepakatan. Wan yakuna kamilal alati fil ijtihadi.
Syaratnya dia itu harus lengkap dalam alatnya dalam ijtihad. Arifan bima yuhtaju ilaihi fi istinbatil ahkami minan nahwi wal lughati wa ma'rifatir rijali wa tafsiril ayatil waridati fil ahkami wal akhbaril waridati fiha. Dia juga harus memiliki mengetahui apa yang dibutuhkan dalam istinbat hukum, dari nahwunya, dari bahasa Arabnya, dari ma'rifatul rijalnya, ngerti ini rijal, maksudnya rijal itu dari pembahasan ulumul hadis, riwayat ini sahih atau bukan, maksudnya itu orang itu bisa diterima atau tidak. Wa tafsiril ayatil waridah, tafsir ayat yang berkaitan dengan hukum itu, wal akhbari al waridah, dan kabar-kabar atau hadis yang terkait dengan masalah tersebut. Wa min syartil mustafti, ini syarat mustafti. Orang yang meminta fatwa syaratnya apa? An yakuna min ahli taqlidi fa yuqallidal muftiya fil fatwa. Dia itu adalah ahli taklid. Ahli taklid itu ya tadi tidak punya kemampuan ijtihad, maka dia itu bertanya kepada orang lain. Kata walaysa lil alimi an yuqallida wa qila yuqallidu. Nah ini bagaimana kalau orang berilmu? Orang berilmu katanya tidak boleh taklid. Ini menurut pendapat yang kuat. Tapi wakila kadang dia taklid juga. Yang benarnya orang berilmu nggak boleh taklid. Dia harus paling ittiba, mengikuti dalil. Wat taqlidu qabulu qaulil qaili bila hujjatin. Nah itu. Orang berilmu nggak boleh taklid. Jadi taklid itulah menerima ucapan seseorang tanpa hujjah. Fa'ala hadza qabulu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam la yusamma taqlidan. Kalau atas pendapat ini maka mengikuti ucapan nabi itu bukan taklid, itu artinya mengikuti gitu. Hujjah karena ucapan nabi adalah hujjah. Wa minhum man qala taqlidu qabulu qaulil qaili wa anta la tadri min aina qalahu. Nah, orang sebagian berkata kan kalau disebut taklid adalah mengikuti ucapan seseorang dan kamu tidak tahu dari mana dia mengucapkan itu. Ya sama aja tidak tahu dalilnya kan. Fa in qulna inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bil ijtihadi fa yajuju an yusama qabulu qawlihi taqlidan. Fasun wa mal ijtihadu fa huwa badlul wus'i fi bulughil gharadi wal mujtahidu in kana kamilal alati fil ijtihadi. Ini ijtihada fil furu'i fa sawaba falahu ajrani wa ini ijtihada fa akhta falahu ajrun wahid. Perhatikan, mujtahid itu kalau dia berijtihad dalam furu lalu dia benar dapat pahala 2. Kalau dia berijtihad dan keliru dia dapat pahala 1. Tapi dalam furu artinya nggak boleh berijtihad di dalam usul. Dalam tauhid itu bukan perkara ijtihad. Maka ini keliru ahlul kalam, kita lurus ini. Padahal ini al-Juwaini adalah ilmu ahlul kalam. Ijtihad di dalam cabang itu boleh. Ini bicara nih misalkan ini tai kucing nih najis atau tidak, ini ijtihad boleh. Tapi kalau berijtihad tentang Allah, Allah itu gini, Allah gini, Allah gini, itu nggak bener itu. Itu kamu berijtihad tentang akidah, nggak boleh itu. Ini jalannya ahlul kalam, dia berijtihad dalam akidah, makanya menyimpang. Harusnya kalau dalam begitu jangan ijtihad. Wa minhum man qala, sebagian berkata begini, kullu mujtahidin fil furu'i musibun. Ada yang berpendapat kalau setiap orang berijtihad di dalam furu' itu benar. Ya nggak benar juga, mana sih ada yang berijtihad benar semua, pasti ada salahnya kan. Ini pendapat ini nggak benar. Wala yajuzu an yuqala kullu mujtahidin fil usuli musibun. Tapi di sini katakan tidak dikatakan, katanya tidak boleh dikatakan setiap yang berijtihad dalam usul itu pasti benar. Bahkan nggak boleh ijtihad dalam usul itu. Berijtihad dalam akidah itu nggak boleh. Li'anna dzalika yuaddi ila taswibi ahli dhalalati minan nasara wal majusi wal kufari wal mulhidin. Sebenarnya nggak boleh tetap. Jadi nggak ada ijtihad itu, walaupun benar nggak boleh. Kalau di dalam akidah nggak boleh ijtihad. Kita hanya mengikuti dalil dan kesepakatan. Wa dalilu man qala laisa kullu mujtahidin fil furu'i musiban qauluhu sallallahu alaihi wasallam man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahidun. Makanya di sini disebut bahwa orang yang berijtihad gak mungkin selalu benar, tapi kalau dalam furu ijtihadnya itu dapat pahala. Tapi kalau dalam usul gak boleh ijtihad. Wa wajhud dalili, dan wajah dalilnya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khatta'a al-mujtahida taratan wa sawwabahu ukhra.
Nabi kadang-kadang membenarkan orang yang berijtihad dan kadang-kadang menyalahkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tamat bihamdillah. Ini selesai pembahasan atau membaca matan al-waraqat tanpa begitu banyak penjelasan. Itu aja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.